Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah pemirsa TV-mu yang berbahagia, berjumpa lagi di podcast Olahraga dan Kamu, persembahan dari TV-mu Stasiun Yogyakarta bersama dengan Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bersama saya Fajar Jun aka Mas Jun. Pemirsa, kalau kita ngomongin tentang olahraga, ada hal yang menarik, yaitu berkaitan tentang pakaian yang digunakan saat berolahraga yang seringkali disebut sebagai jersey. Nah, dalam berbagai cabang olahraga profesional, salah satunya adalah sepak bola, jersey saat ini menjadi bagian penting dalam industri sepak bola. Bukan hanya bagian penting dalam industri sepak bolanya, tapi jersey adalah bagian dari merawat sejarah sepak bola itu sendiri. Bayangkan Anda memiliki jersey yang berasal dari klub yang Anda dukung, yang jersey itu berasal saat klub yang Anda dukung itu juara. Nilainya di kolektor jersey akan menjadi sangat luar biasa, apalagi kalau jersey itu dipakai di pertandingan. Nah, ngomong-ngomong tentang jersey, kita kedatangan tamu istimewa dari Makassar, namanya Mas Fahri Rauzi. Ya betul, Mas. Oke, nggak salah ya Mas Fahri Rauzi. Betul. Karena beliau dari Makassar, saya juga pakai jersey PSM Makassar. Mas, saya kan bukan orang Makassar. Betul. Boleh ceritain tuh Mas Fahri, jersey yang saya pakai ini ceritanya seperti apa sih? Oke, jadi jersey yang Mas Fajar gunakan ini adalah jersey 2018. Jadi pada saat Liga 2018 itu berlangsung 1 tahun kalender kan? Iya. Dari Januari sampai Desember. Nah, ini digunakan pas di 2018. Untuk aparelnya ini adalah Umbro dari Inggris. Kemudian yang digunakan Mas Fajar Jun ini adalah supporter versionnya. Oke. Jadi karena kalau yang player versionnya ada kuning di sini. Oke. Ya, dan memang Umbro ini ada lisensi resmi untuk 3 klub pada zaman itu di Indonesia, Barito Putra dan Bayangkara. Oke. Jadi ini bukan cuma umbro-umbroan bahasanya, tapi memang lisensi langsung dari UK. Oh, dari UK. UK. Oke. Kalau yang Mas Fahri pakai? Nah, yang saya gunakan ini salah satu yang limited, Mas. Karena ini jersey anniversary Boswa Group 50 tahun. Ini match worn oleh Yuran Fernandes. Digunakan pada saat match lawan Dewa United di Parepare. Jadi ini gol itu 2 gol. Dari William Pluim 2 gol. 1 tendangan bebas. Nah, ini yang dari Yuran Fernandes. Luar biasa. Nah, Mas, bayangkan pemirsa, dari jersey yang kita pakai, Mas Fahri Rauzi bisa cerita banyak. Betul. Nah, kita ngulik lebih lanjut. Mas, kok Mas Fahri tertarik untuk ngoleksi jersey, kemudian menarasikan jersey itu gimana, Mas? Nah, jadi jersey itu sebenarnya sih kalau bisa dibilang ya untuk PSM Makassar itu penjualannya dari medio 2000 sampai 2017 itu sulit, Mas. Karena memang tidak dijual bebas. Pernah dijual bebas itu 2013 yang Nike. Itu tapi terbatas. Dan kemampuan finansial belum ada pada saat itu. Masih SMA kan. Iya. Jadi nabungnya pun kalau bilang harganya 500, wah keder kan, udah berhenti dulu. Mundur teratur. Cuma bisa pegang-pegang di store ya. Akhirnya mulai berangan-angan lah punya jersey, sampai kerja baru punya finansialnya. Tapi back story-nya lagi, karena saya ini adalah salah satu supporter yang bisa dihitung jari ke stadion. Karena tahu sendiri seperti biasa kalau nonton bola kan ada yang tidak diduga lah maksudnya itu kan. Nah, akhirnya orang tua saya agak sedikit protektif. Jadi kalau ada nonton PSM, saya dilarang keluar rumah. Jadi cuma bisa nonton di TV kan. Nah, saya berpikir apa ya bisa saya lakukan untuk tetap support klub saya. Nah, di zaman COVID itu saya baru punya jersey original pertama saya. 2020 bulan Desember. Jadi ada salah satu orang menjual jersey. Saya belum tahu match worn, match prepare, atau jersey retail itu belum tahu, Mas. Saya juga belum tahu, Mas. Saya yakin penonton yang bukan penggemar jersey juga belum tahu. Nanti tolong ceritakan dong. Boleh. Nah, jadi kalau kita cerita itu 2020 orang ya di tengah musibah, orang
jual-jual jersey. Nah, aku tidak tahu itu jersey pemain, ternyata dijelaskanlah ini tandanya kalau jersey pemain dan lain-lain. Terus ini ada tanda tangannya. Oh, mulai ngulik. Nah, ini kita lanjut ke pembagiannya. Nah, aku mulai belajar. Ternyata jersey itu ada dua, Mas. Ada yang memang yang dijual di store, ada memang yang dipakai pemain. Oke. Nah klasifikasinya kalau dijual store biasanya bagi dua lagi. Ada supporter version yang seperti Mas Fajar gunakan, dan ada yang player issue. Atau yang sama persis digunakan di pemain begitu. Nah, kalau jersey yang dipakai pemain ada lagi klasifikasinya. Ada kita sebut namanya match prepare. Apa itu, Mas? Nah, jadi dalam satu pertandingan satu pemain itu disediakan 3 jersey. Satu pertandingan 3 jersey, oke. Nah, jersey babak pertama, jersey babak kedua, jaga-jaga kalau robek. Oh iya. Jadi ada 3. Oh ya, pernah robek. Dan biasanya viral kalau robek itu. Kan ada baru-baru ini kan. Iya. Gak usah disebut nama klubnya. Nah, biasanya sih begitu. Jadi ada 3. Nah, kalau mereka tidak digunakan tanding, kita sebutnya match prepare. Jadi cuma disiapkan saja. Oke. Nah, kalau dia dipakai di pertandingan, kita sebutnya match worn. Atau digunakan. Nah, match worn itu babak pertama, babak kedua, begitu. Jadi satu match itu kemungkinan kita bisa dapat match worn ada 2. Kecuali kalau pemainnya tukar pemain di babak kedua, artinya cuma satu lah yang beredar bahasanya, begitu. Oke. Jadi udah complicated ya. Iya. Nah, Mas, sekarang kita ngomongin jersey sebagai sebuah hobi. Betul. Kalau selama ini teman-teman pecinta jersey itu ngumpulnya gimana sih, Mas? Kalau mungkin ada teman-teman yang belum bergabung di komunitas itu tertarik gimana? Betul. Kalau saya sendiri karena mungkin dari luar Jawa ya. Iya. Itu komunitas jersey-nya memang kurang. Nah, awalnya itu yang paling kencang informasinya memang ada namanya Jersey Forum. Oh iya, di Twitter aktif juga ya. Di Twitter aktif. Nah, itulah awal mula dari turunan kolektor. Nah, kalau akhirnya ada juga, kalau secara tim nasional ada namanya KJTI. Oh iya, KJTI. Kolektor Jersey Timnas Indonesia. Nah, enaknya kalau KJTI, seluruh wilayah kan harus dukung Indonesia nih, maksudnya pendukung Indonesia. Jadi untuk penyukanya lebih banyak lah. Kalau Jersey Forum tadi dia nyampur, ada Eropa, ada lokal, gitu. Jadi terus turun lagi biasanya ada kedaerahan, Mas. Kalau saya di Jakarta biasa aktif di kolektor Jersey Jakarta, begitu. Ada juga dari Mas Gali dari Bekasi Jersey Community, BJC, begitu. Jadi mulai kedaerahan nih. Tapi masih ada Eropanya. Nanti makin kecil lagi skupnya, mulai kolektor liganya. Oh iya, ada ya? Ada, seperti misalnya contoh, kalau bisa dicek Twitternya Jersey Jalan, itu dia. Kemudian jersey lokal jersey. Jadi jersey lokal. Nah, makin mengkerucut lagi, kayak seperti di bawah skor, dia mengkoleksi khusus PSIM kan. Oh iya, betul. Makin mengecil aja begitu. Nah, Mas, kalau tadi kan di komunitasnya, sekarang kita ngobrolin tentang industri. Jersey, lebih luas. Nah, kalau Mas Fahri Dausi yang selama ini melakukan riset tentang industri jersey di Indonesia, apa sih yang sebenarnya sedang berkembang dalam industri jersey? Karena yang saya lihat, Mas, sebagai seorang awam, di daerah muncul aparel-aparel baru. Dan itu membangkitkan UMKM dan rata-rata Gen Z, itu yang luar biasa. Betul. Nah, jadi kalau industri sih mungkin di medio 2007 sampai 2015 kita masih sering lihat jersey yang brand luar, terus kita sisa nambahkan logo. Bal-balan kan, misalnya beli lusinan warna merah, kan yang udah jadi Mas. Yang porseni gitu. Iya kan. Karena maksudnya dia udah punya stoknya, biar mempermudah langsung tempel logo pada zaman itu kan. Porseni yang penting ada brand luar tuh. Yang main garis-garis. Nah, terus ditaruh logo. Nah, kemudian akhirnya berpikir bagaimana kalau kita bikin jersey lokal, itu cost-nya sama. Tapi bisa kita custom, bisa mungkin motifnya diperbaikin. Salah satu yang paling menggeliat sih contoh seperti di Liga 1 tahun lalu, mungkin bisa dibilang cuman satu aparel dari luar. Nah, tapi musim ini kan ada lagi aparel seperti yang Persib Bandung, Kelme, seperti PSM juga sekarang sama Adidas. Oh iya, Adidas ya PSM. Nah, seperti itu. Tapi artinya
bisa dibilang mayoritas 75% ke atas masih aparel lokal. Nah, akhirnya orang-orang di lokal ini merasa, wah, nggak kalah bersaing loh ini. Malah kita bisa lebih kreatif bikin desainnya. Seperti pernah ada yang jersey gambar gunung, Mas. Yang dari Persikup dari Kulon Reds. Progo. Iya, Kulon Progo. Di Reds ya. Itu viral kan, apalagi mungkin pernah Kalma yang Cimahi, yang gunung juga itu sampai CFS kan di luar negeri kayak gitu. Jadi kreativitas dan fleksibilitas desainnya itu yang menjadi daya tarik. Oke. Kalau selain kreativitas sama desain, ngomongin kualitas bahan, Mas. Gimana Mas Fahri Rausi melihat kualitas bahan jersey di Indonesia saat ini, terutama dari aparel lokal? Kalau aparel lokal, nah aparel lokal kan bisa dibilang sekarang mencari zaman dulu kan agak susah kan, internet dan lain-lain. Mungkin link untuk mencari bahan terbatas lah. Hanya beberapa orang yang paham. Nah sekarang dengan adanya akses yang banyak ini, mereka untuk memilih kualitas, bahkan benang aja, Mas. Yang paling kita turunkan yang paling kecil. Benang. Itu ada tingkat gramasinya. Gramasi itu apa, Mas? Gramasi tingkat kepadatannya, Mas. Oke. Jadi dalam satu pintalannya itu, dia makin tebal atau makin kualitasnya. Nah, ada makin erat, ada makin, ada juga tebal tapi akhirnya nanti jadi berat bajunya begitu. Oke. Jadi kualitas dari gramasi sampai itunya yang tahap paling kecil saya sekarang dia bisa pilih. Jadi bisa mengikuti brand dari luar itu. Ya. Betul. Berarti aparel itu ngambil dari pabrik kain? Iya, bahkan yang bisa dari luar negeri. Oh iya? Iya, bisa dari luar negeri. Kemudian di Indonesia dia sisa. Kalau tekniknya sih yang paling mudah sekarang, Mas, kalau aparel ya, dia pakai teknik sublim. Oh, sublim. Gimana, Mas? Sublim itu, Mas? Sublim ini seperti yang Mas pakai nih. Jadi dia itu di print, ada satu kain putih polos. Terus Mas mau warna contoh yang digunakan ini burgundi. Itu nanti di print di mesin. Nanti baru di-cut, baru dijahit lagi. Kalau gambar-gambar coraknya berarti bareng di print itu? Nah, corak itu ada dua, Mas. Ada sublim yang Mas pakai, ada yang lagi tenar sekarang itu jakar. Jakar itu gimana, Mas? Jakar itu ada yang kayak motif bolong-bolong gitu, yang naik timbul atau mungkin bertekstur lah bahasa. Gitu. Kayak Erspo tuh kan yang timnas sekarang itu kan bertekstur jakar. Oh, jadi kesannya ada 3D-nya gitu ya? Betul, kayak terasa ada feel gambarnya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi Mas Fahri sebut tentang jersey dari luar negeri, Eropa dan sebagainya. Kalau sebagai seorang kolektor jersey, Mas, jersey klub apa? Ini bukan masalah kita suka klubnya, tapi kita bicara kualitas atau desain bagus yang itu sangat ikonik. Mas. Kalau ikonik sih, kalau saya kan penggemar Chelsea, Mas ya. Jadi memang Umbro Centenary maksudnya melekat di kepala saya soalnya gitu. Jadi Umbro, jadi bisa dibilangnya Umbro ini karena bisa dibilang brand dari UK, jadi banyak dulu klub bola Inggris kayak Manchester City, kayak apa. Nah dia kalau bikin desain itu kadang out of the box begitu. Nah biasanya kalau jersey dari brand apparel lain, biasanya dia pakai sistem teamwear, Mas. Teamwear tuh yang bareng-bareng gitu ya? Betul. Jadi mungkin bisa dibilang kayak di Barcelona dia pakai warna lilac, mungkin dia di klub lain yang sama apparelnya dia pakai warna biru mungkin. Nah jadi kayak kesannya kayak udah template aja begitu. Sedangkan kalau Umbro dia jarang tuh, Mas. Oh iya? Iya. Jadi dia kadang kalau bikin desain seperti Santos di Liga Brasil, itu kayak memorable lah orang bilangnya. Nah itu salah satunya ada juga Vasco da Gama. Iya itu terkenal juga itu desainnya. Orang nggak perlu tahu klubnya apa, tapi desainnya unik-unik. Oke. Sama seperti klubnya Jitses dulu, Kappa. Itu Venesia juga sempat menjadi idola. Garisnya unik itu ya. Betul, orange, yang hitam itu ya. Waduh. Dan yang terakhir Milan, Centenary 125 tahun. Itu kan bahkan logo aparelnya di sini nih. Tidak di depan kan itu. Yang penting desainnya itu bukan template mirip dengan klub lain begitu. Oke. Nah, kalau ini Mas sebagai kolektor jersey, bagaimana Mas Fahri Rausi dan teman-teman itu bisa memilih atau membedakan jersey ini matchworn atau tidak? Jersey ini yang paling simpel ori atau tidak gitu. Kan ini penting nih untuk meliterasi teman-teman yang mau jadi koleksi. Mungkin bisa ditunjukkan nih. Ini saya tunjukkan salah satu matchworn juara PSM. Sudah ada tanda tangannya. Wih. Yuran Fernandes. Nah, ini contoh
menjelaskan bagaimana sih kita bisa paling mudah sih ori. Yang pertama kita ke store-nya dulu Mas. Ya seperti Mas Fajar kalau ke Makassar mungkin cek store PSM, kita lihat oh yang dijual di toko ini loh gini. Nah, kemudian kita kalau misalnya kan paling banyak sih jersey lokal ini Mas ada di second market. Second market itu artinya orang yang sudah jual, orang bukan lagi di retail store-nya, tapi dijual sama orang lain begitu kan. Nah, bisa dicari hal-hal yang mungkin kayak penandanya bahwa oh ini match worn. Seperti ini Yoran Fernandes. Nah, Yoran Fernandes itu selalu menggunakan ukuran tertentu. Seperti ini ukurannya. Jadi kalau ada yang mengaku match worn ukurannya lebih kecil atau lebih besar, nah itu bisa dipastikan tidak. Oh, fake ya? Fake. Okay. Mungkin ori tapi bukan match worn. Oh oke. Nah kemudian kita lanjut ke orian. Paling biasa paling mudah tuh di beberapa jersey di bagian wash tag itu. Ini susah diikutin sama kalau yang fake. Oh iya. Iya karena ini tidak bisa dibikin sedikit Mas. Harus langsung banyak. Oh yang ya bahkan betul. Dan biasa kayak seperti ini. Itu ada kayak autentikasi kalau di brand lain. Nah seperti itu. Jadi banyak tanda-tanda bahwa oh ini ori. Oke. Nah kalau untuk match worn dan lain-lain itu biasanya memang harus sudah sering mainnya. Karena kadang untuk menyamakan itu kita harus samakan dengan match worn yang sama atau sebelumnya satu tim. Misalnya dalam satu tim ada 2 pemain, minimal kita bisa ini sama loh. Oke. Gitu. Nah, Mas, ngoleksi jersey ini kan kayak ngoleksi perhiasan. investasi kan. Ya. Satu merawat sejarah, betul. 2 investasi. Betul. Nah, yang penting kan tentu adalah bagaimana merawat jersey agar awet. Betul. Nah, ini penting Mas. Apa sih cara yang bisa kita lakukan agar koleksi jersey kita awet? Koleksi jersey awet. Nah, jersey kan ini paling sensitif tuh di bagian kita sebutnya ini adalah sponsor atau di bagian kalau bahasa zaman dulu Mas sablonannya. Oh, sablonan. Sablonan lebih awam. Nah, jadi sablonan ini banyak tipenya Mas. Ini yang termasuk ini kita sebut polyflex. Oke. Polyflex. Nah, polyflex ini dia bahannya lebih awet lah. Jadi untuk sistem penyimpanannya berbeda-beda juga Mas. Ada bahan DTF, ada bahan DTG, ada bahan sublim yang langsung nyetak ke kainnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau penyimpanannya sih yang penting dia dalam suhu ruang Mas. Oke. Jangan kena sinar matahari terik dan jangan bertempelan antara jersey yang di belakang dan jersey di depan. Karena kalau dia ini kan seperti plastik ya. Beda kayak sablon gesut begitu kan. Nah, kalau dia akan tempel dengan jersey yang lainnya di tempat yang lain juga dia akan ngikut tuh. Karena dia kayak aktif lagi lemnya Mas. Oke. Jadi dia paling sering gitu. Kalau yang DTF kalau penyimpanannya jelek, dia pecah kayak robek, kayak kertas begitu. Nah, begitu Mas. Jadi dan yang kedua pencuciannya. Gimana Mas? Ini nggak boleh dikucek Mas. Penting ini buat kolektor generasi awal ini. cuman kita taruh di baskom dengan. Nah, yang kedua harus pakai sabun cair. Iya. Karena kalau sabun deterjen bubuk itu tingkat deterjennya tinggi, keras. Dan sering noda di bajunya karena residu-residu dari bubuknya itu kan tidak sempurna. Biasa ada putih-putih di sini Mas. Nah, sudah itu 5 menit. Kemudian bisa ada opsi pewangi kalau memang lagi basah banget kita pakai atau biasa langsung di air terus dikeringkan, bisa langsung digantung. Bisa kalau misalnya merasa basah banget bisa dimasukin dalam kantung laundry yang warna putih gitu, terus diputar ya, bukan diputar mesin cuci lagi, bukan dicuci tapi cuma dikeringkan. Mesin pengering ya? Iya, yang bukan atas itu kan Mas. Ya diputar aja. Tapi masukkan di laundry bag itu. Laundry bag dulu kan? Iya betul. Oke. Nggak bisa langsung. soalnya bagian TPU ini Mas. Iya. Kalau dia sudah kena ini pecah betul. Iya. Jadi sebenarnya lebih mudah sih daripada baju biasa karena ini kan bahannya ada sedikit polyesternya Mas ya. Oh iya. Beda seperti kalau bahan katun. Kalau dia udah menyerap keringat kan bisa dibilang kayak keringatnya agak nahan gitu kan. Nah, sedangkan kalau ini kita taruh 5 menit di sabun cair udah keluar semua tuh kotoran-kotorannya. Gitu. Oke. Nah, Mas, kalau kita ngomongin tentang jersey itu kan nggak bisa lepas dari ekosistem yang
terbentuk. Betul. Yaitu industri jersinya, kemudian klubnya, kemudian pabrik yang menyediakan itu, retailer, supporter yang beli dan sebagainya. Betul. Nah, sebenarnya kalau sebagai yang selama ini aktif koleksi jersey maupun riset tentang jersey, ekosistem seperti apa yang seharusnya dibangun untuk perjersian ini, Mas? Kalau misalnya ekosistemnya khusus untuk jersey bola ya, Mas, ya, kita spesifik saja itu ya. Artinya ini semua awal mulanya adalah kecintaan pada ini dulu, pada klub dulu. Jadi pihak yang bisa mengeluarkan atau mendistribusikan ini dulu, entah dia mau dari aparelnya yang jualin atau dari merekanya sendiri, tapi artinya dari sininya dulu. Yang kedua, ke layer keduanya adalah sistem distribusinya, Mas. Nah, sistem distribusi itu ada beberapa aparel atau klub sepak bola yang nitip ke kelompok supporter. Oke. Tapi dengan harga khusus. Iya. Kemudian ada yang nitip ke beberapa toko-toko yang dianggap memang sering orang ke situ, distro dan lain-lain. Dan yang terakhir aparelnya atau klubnya. Itu sudah jatuhnya korporasi kalau gitu kan. Iya. Lanjut lagi turun ke bawah ke komunitasnya. Nah, komunitasnya ini saya salah satu kemarin survei ada namanya Mas Usman, daerah Bantul, itu dia mengkoleksi Persiba Bantul dari 2005 sampai sekarang yang Almer dan teman-temannya itu. Nah, bahkan dia punya jersey juara Liga Tifon. Tifon ya, luar biasa unik ya. Iya. Itu liga yang sponsor HP itu hari kan. Nah, itu seperti itu komunitasnya. Kami juga ada kolektor jersey Makassar. Itu di Makassar kami ada Faisal, Amar, Fauzan dan Surya. Itu kita punya koleksi yang bahkan dari tahun 94. Kami punya koleksi itu dari zaman penyatuan liga, Mas. Liga unifikasi perserikatan ya. Iya, kami kan tim perserikatan. Iya. Nah, zaman itu, Mas, untuk distribusi jersey itu susah sekali. Bahkan tidak ada karena sistemnya zaman dulu, Mas, jersey 94 itu sistemnya dibelikan oleh PSSI. Makanya PSIM itu dapat sama aparelnya dengan PSM. Udah jatah ya waktu itu. Udah jatah. Nah, semua klub aparel itu semua klub Liga itu Danhill ya pertama tuh. Betul, Danhill 1. Iya, Danhill 1. Danhill 1 kayaknya belum ada asing ya. Iya. Full lokal. Nah, itu. Jadi semuanya itu disponsori oleh aparel dari yang kerjasama dengan PSSI. Dan PSSI-nya kan lagi pakai aparel itu, timnasnya gitu. Nah, mulai terakhir itu tahun 2001 Nike. Dia sempat Adidas, Reebok pernah. Iya. PSM juara kan pakai Reebok. Loh, Mas, berarti di masa-masa seperti itu, jersey yang dijual resmi oleh klub kepada fans, kepada penonton, masyarakat itu belum ada ya? Belum ada. Makanya kalau rare item ya itu berarti? Itu harganya sekarang bisa di atas UMR Kota Makassar lah. UMR juga kalah sama Makassar. Saya bisa bilang, nggak usah nilainya lah. Yang penting di atas UMR lah. Karena betul yang tadi Mas bilang. Nah, zaman itu yang seperti tadi kan 3 setiap match. Zaman itu satu musim pemain cuma dapat jatah 4. Jadi mereka akan pakai satu baju itu dari awal tanding sampai babak kedua masih satu baju. Nggak ada namanya babak kedua ganti baju. Nggak ada, Mas. Nah gitu. Biasanya dia paruh musim atau zaman dulu kan kita ada playoff. Iya. Nah di situ biasa kalau dia tambah sponsor apa. Jadi beda tuh biasa, Mas. Karena sponsor biasanya baru mau masuk. Jadi salah satu contoh tuh di baju PSM Makassar di 96 kayaknya ada yang berdebat mengenai kok ada PT ini di depan. Iya. Kok di foto lain tidak ada. Ternyata pas di selubung-selubung, ternyata playoff itu ini ladang-ladang untuk klub cari sponsor tambahan. Karena levelingnya sudah naik ya. Karena zaman dulu mainnya langsung di GBK. Ya. Betul. Bagi tim di daerah kan prestisnya luar biasa itu. Nah, tapi kalau selama liga berjalan kan dulu masih ada 2 wilayah ya. Iya. Nah, itu kurang menarik. Kan sponsornya udah ada nih. Iya, depan bisa di Danhill sendiri kan. Betul. Atau Kansas begitu. Betul. Danhill, Kansas, apa lagi? Apa dulu sekolah PSIM ya? Saya taunya Mesran. Mesran. Betul. Mesran. Nah,
Akhirnya di 2002-2003 setelah Nike itu udah mulai tuh ganti-ganti klub. Sudah beredar. Nah, pernah juga ada zaman misalnya satu Liga 2 atau divisi utama zaman dulu itu harus satu aparel. Jadi yang main di Liga 2 itu harus satu aparel. Nah, Indonesia juga itu akhirnya di Liga Utama bisa milih merek apa. Ada juga kadang aparel contoh seperti League pernah membiayai Persija dan Persib Bandung bersamaan gitu. Jadi aparel akhirnya jadi bebas nih bisa masuk ke klub-klub setelah 2003 itu kan. Nah, sorry Mas, itu modelnya kerjasamanya aparel ngasih baju ke klub atau klub beli baju ke aparel? Nah itu setiap klub beda-beda ininya kontraknya ya. Ada yang memang sistemnya pro bono. Karena dilihat ini klub besar. Apa kan itu untuk baju itu kan harus ada investasinya juga kan Mas ya. Betul. Nggak sedikit dong. Nah klub melihat aku ini mau minta ini mungkin jersey training ini dari aparel berani nggak? Kemudian kalau aparelnya sanggup biasanya kerjasama. Kalau enggak biasanya ada yang beberapa putus di tengah jalan. Begitu. Merasa kayak enggak saling memenuhi kebutuhan lah. Simbiosis mutualismenya enggak dapat ya? Enggak dapat. Tapi kalau misalnya ya ada juga brand Mas. Misalnya yang dia tetap klub beli putus di dia. Nah, tapi dia bikin bisnis ekosistem Mas. Jadi bajunya ini baju salah satu contoh San Pauli. Iya. Nah itu adalah ekosistem. Jadi klubnya itu enggak bisa kayak dapat hibah begitu, enggak bisa. Tapi akhirnya dia putar. Nah, menarik tuh. Menarik karena kan dia kalau setahu saya kan di Jerman ada tentang fans juga yang mau. Nah, seperti itu mereka berputar tapi akhirnya dia punya apa ya? Dia punya ideologi kita harus beli ori untuk dukung klub. Nah, itu yang paling penting. Bentuk dukungan nyatanya ya. Dukungan nyata. Pemirsa saya yakin kalau kita mau ngobrol itu kayak kita ngobrol di warung kopi sana kopi sini di Makassar. Sampai pagi gak akan selesai gitu. Dari maghrib sampai pagi. Cuman kita selalu dibatasi oleh waktu. Tapi ada satu yang menarik dari Mas Fahri Rauzi yaitu belilah jersey ori sebagai bentuk dukungan nyata kita kepada klub. Gitu. Terima kasih pemirsa yang sudah menyimak podcast olahraga dan kamu episode koleksi jersey adalah bagian dari merawat sejarah. Gitu. Salam untuk teman-teman kolektor jersey seluruh Indonesia, senusantara. Salam dari kami berdua. Terima kasih sudah menjadi bagian penting dalam merawat sejarah sepak bola melalui jersey. Teman-teman semua adalah orang-orang yang luar biasa. Yang mengalokasikan waktu, tenaga, materi untuk mengoleksi jersey. Aplaus untuk panjenengan semua. Terima kasih juga kepada semua penonton. Terima kasih dari semua klub sepak bola di Indonesia maupun penggemar klub-klub di luar negeri maupun penggemar timnas. Sekali lagi seperti kata Mas Fahri Rauzi, jangan lupa beli jersey yang ori, versi supporter enggak masalah. Nah, kalau sebelum ini mending beli supporter version tapi yang ori daripada yang katanya mendekati yang dipakai pemain tapi tidak ori. Nah, begitu pemirsa. Terima kasih sekali lagi, aplaus juga untuk semua kru TV-mu Stasiun Yogyakarta. Terima kasih kepada Lembaga Pengembangan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memfasilitasi podcast ini. Mari kita tutup dengan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.